Jadi kalau kita membicarakan kesetimbangan asam basa, sebenarnya ada 3 organ yang berperan penting dalam keseimbangan asam basa. Pertama itu adalah sistem pencernaan, yaitu di lambung. Kemudian kedua, tapi kalau lambung itu bukan keseimbangan asam basanya itu untuk pembentukan kondisi asam di situ ya. Kemudian kedua yaitu di sistem pernafasan. Nah, di sistem pernafasan ini terkait dengan sistem buffer yang ada oleh sel darah merah. Kemudian yang ketiga melalui sistem ginjal. Jadi yang mengatur pembentukan asam basa itu di 3 tempat. Jadi ginjal, kemudian paru-paru, sistem pernapasan, kemudian di pencernaan itu di lambung. Nah, sekarang kita tidak membicarakan pencernaan nanti minggu depan ya, tapi kita membicarakan sekarang pernafasan dan ginjal. Ginjal nanti kita sekilas aja karena intinya sebenarnya sama. Ya. Kemudian definisi sistem pernafasan itu adalah pertukaran 2 gas yaitu O2 dan CO2 antara tubuh dan lingkungan. Nah, fungsi dari pernafasan itu yaitu melalui proses respirasi. Pertama adalah ventilasi paru-paru, jadi masuk keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli. Jadi darah yang dari atmosfer ke alveoli. Kemudian di dalam tubuh kita ada difusi O2 dan CO2. Ini hujan deras ya di sini. Mudah-mudahan kedengaran. Iya terdengar Ibu, tapi putus-putus. Putus ya. Kemudian di dalam tubuh nanti di dalam alveoli ke darah itu ada difusi O2 dan CO2. Jadi sebelum kita bicara asam basa, kita harus tahu dulu nanti sumbernya ya, karena asam dan basa itu nanti sumbernya dari mana. Kemudian transport O2 dan CO2 oleh darah ke sel-sel tubuh. Kemudian pengaturan ventilasi. Itu yang dikatakan respirasi ini adalah 4 proses ini. Lanjut. Dan ini adalah mekanismenya. Jadi yang biru itu adalah pemasukan pertukaran udara dari luar ke dalam. Kemudian nanti CO2 itu berarti yang merah ya, yang akan dikeluarkan. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, adanya difusi O2 dan CO2 ini sebenarnya kalau kita udara yang kita hirup itu bukan hanya O2 dan CO2 saja, tetapi juga ada nitrogen, kemudian ada uap air dan sebagainya. Dari yang utama di sini ada nitrogen sekitar 78,62%, kemudian oksigen 20%,
dan CO2 0,4% dan uap air itu ada 0,5. Jadi yang di udara ini sebenarnya bisa masuk ke tubuh kita, gas-gas ini dalam bentuk gas ya. Gas itu bisa masuk ke dalam tubuh kita ini berdasarkan hukum-hukum yang mungkin kalian waktu SMA sudah pernah mengenal. Gas, hukum Boyle, hukum gas Gay-Lussac, dan hukum Dalton. Lanjut. Hukum Boyle itu menunjukkan dalam suhu dan massa dengan jumlah mol. Jadi intinya ini ya, pada tekanan jadi sebenarnya ya, gas di dalam suatu ruang itu sebenarnya konstan. Jadi di ruangan apapun ya, gas itu konstan, tapi hanya bisa berubah atau berkurang, atau bertambah atau berkurang. Bertambah dan kurangnya itu karena ada tekanan gas dari luar. Kalau sampai tidak bisa menampung, ruangan tidak mampu, maka ruangan itu akan pecah. Jadi gini, seperti balon ya. Balon itu mempunyai kapasitas tetap. Kalau dia jumlahnya misalnya 10, dia akan jumlahnya maksimal misalnya 10 ya, akan 10. Tapi kalau misalnya dia akan melebihi kapasitas, maka gas itu akan pecah. Jadi kalau kita tambahkan terus, maka kenapa balon itu pecah pada saat kita isi terus? Karena tidak bisa menampung tidak bisa menampung tidak, kapasitasnya sudah maksimal, jadi melebihi kapasitas maksimal. Jadi suhu pada tekanan tertentu dia akan tetap ya, tetapi kalau melebihi batas itu dia akan keluar. Jadi kalau misalnya karena sifatnya gas ini bisa menembus, kalau misalnya dalam ruangan ya, kalau misalnya ya bisa menembus, dia akan berpindah ke tempat lain. Nah, kalau balon karena tertutup, dia tidak akan menembus, makanya dia akan pecah. Tapi kalau suatu ruangan, dia akan menembus ruangan. Kalau misalnya ada celah sedikit, dia akan keluar dari situ. Nah, jadi sebenarnya volume gas itu akan konstan kalau tekanannya juga tetap. Contohnya saja, kalau pada suhu 0 derajat Celcius, kita sudah konstan ya, tekanannya adalah 1 atmosfer, 760 mg Hg, maka 1 gram molekul gas itu akan menempati ruang sebanyak 22,4 liter. Jadi dengan tekanan ini, satu ruang hanya bisa menempati sebanyak 22,4 liter. Nah, apabila misalnya volumenya berkurang, bila volume berkurang setengahnya menjadi ini, maka tekanannya akan naik menjadi 2 kali lipat. Nah, dia akan berkurang kalau ada tekanan meningkat 2 kali lipat, sehingga dia mendorong. Nah, makanya dia akan jumlahnya setengah. Setengahnya itu bukan berarti dia hilang ya, tapi dia akan terdorong ke keluar. Jadi jumlahnya akan setengah. Jadi kalau kita tekanannya kita naikkan menjadi 2 kali lipat, maka volumenya akan berkurang setengahnya. Setengahnya itu akan terdorong. Seperti misalnya kalau kalian di dalam ruangan ya, ada misalnya 10 orang, ruangannya kecil, hanya mencukupi, misalnya lift lah, 10 orang. Kemudian nanti ada yang masuk mungkin tadinya 8, ada yang masuk 2, bisa 10, masih bisa masuk.
Tapi kalau nanti ada yang 5 masuk, otomatis nanti 5 ada yang keluar. Entah itu orang yang sama, entah itu orang yang sudah di dalam keluar. Ya. Jadi makanya itu tekanannya itu ada tekanan setengahnya, dia akan juga berkurang setengahnya. Lanjut. Kemudian untuk hukum Gay-Lussac ini pada suhu. Kalau tadi ini ada suhu. Kalau suhu dinaikkan pada gas dengan massa tetap pada tekanan yang konstan, bila suhu berubah, maka sebanding dengan kenaikan atau penurunan suhu. Jadi sama juga tadi ya, kalau misalnya suhunya juga akan dinaikkan, ya sama juga pada saat nanti ini balon kita panaskan, suhunya akan naik ya, dia akan menguap, membesar, itu juga lama-lama akan pecah. Jadi sama kalau misalnya suhu udara di ruangan kita naikkan, sedangkan posisi gas itu di dalam penuh, otomatis nanti ada gas yang akan keluar karena tertekan oleh suhu yang tinggi. Sama saja kalau kalian di suatu ruangan penuh sesak, kemudian panas, otomatis dengan sendirinya semakin panas, pasti kalian tidak akan betah di dalam, pasti ingin keluar. Sama seperti itu. Lanjut. Kemudian hukum Dalton ini gabungan dari hukum Gay-Lussac. Jadi tekanan dan suhu itu sama-sama saling mempengaruhi. Saya tidak membicarakan rumus ya. Jadi ini hanya sekedar tahu karena kita lebih ke aplikasinya. Mungkin lanjutkan aja. Nah, jadi tekanan dan suhu yang bersamaan itu akan mempengaruhi dari gas yang ada di dalam suatu ruangan. Disebut juga tekanan gas. Jadi tekanan gas itu terdiri atas pengaruh suhu dan tekanan gas yang lain atau dengan gas yang sama, tekanan parsial. Nah, tekanan di sini bisa, kalau di dalam tubuh kita bisa tekanan O2, tekanan CO2, atau tekanan nitrogen, gas nitrogen. Yang umum adalah ini. Lanjut. Nah, sebenarnya tekanan di dalam tubuh kita itu normalnya ya, 760 mm Hg. Nah, pada saat ini komposisinya pada saat pada saat dikeluarkan, kemudian masuk dan sama itu sama ya. Jadi kalau misalnya nanti perbedaan sekitar 5% itu tidak terlalu mempengaruhi, karena nanti akan dikembalikan kondisi yang tadi stabil lagi. Jadi ini normalnya yang ada di dalam tubuh kita, yang keluar masuknya tekanan gas. Lanjut. Nah, ini adalah komposisi. Nah, kalau dilihat perbedaan tadi 5% itu sebenarnya sih komposisinya ya ini cuma beda-beda sedikit, tapi totalnya kalau di total itu sebenarnya semuanya sama, karena hanya dia menempati tadi ruang-ruang tadi itu hanya bergeser saja, menempati ruangnya. Tadi itu alveoli, entar itu pada saat ekspirasi atau pada saat dimasukkan atau diinspirasi atau masih dalam udara. Jadi sebenarnya sekitar situ saja. Hanya berpindah sana, berpindah sini, dan seterusnya. Lanjut.
Nah, kemudian antara tekanan gas, tekanan parsial itu mengalami keseimbangan, equilibrium, artinya adalah tekanan yang masuk. Jadi nah kita harus tahu dulu ya, kalau misalnya gas itu kan melalui udara ya, ke tubuh kita itu kan melalui darah. Kalau masuk melalui darah kan berarti gas itu, walaupun diangkut ya, gas ini diangkut oleh hemoglobin, tapi untuk berikatan dengan hemoglobin itu kan perlu tekanan. Nah, tekanannya, kemudian, supaya, artinya dia harus masuk ke fase cair. Jadi gas yang masuk ke fase cair sama dengan jumlah molekul yang keluar di fase cair. Makanya tuh tekanan parsial dan tekanan gas itu dikatakan sama. Jadi upaya untuk udara kan masuk melalui hidung kita, kemudian nanti diterima sebelum masuk ke hem, berikatan dengan hem, itu kan pasti didorong supaya masuk ke dalam fasa cair. Nah, pada saat dia masuk fasa cair, ada gas yang harus dikeluarkan juga sebagai kompensasinya. Karena tadi kita berusaha untuk supaya terjadi keseimbangan. Nah, kemudian faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya keseimbangan ini adalah tekanan parsial ya, tekanan parsial yang mengelilingi cairan. Makanya O2 itu harus banyak supaya didorongnya lebih banyak, sehingga bisa mendorong CO2 yang ada di situ. Nah, kalau mendorong CO2, otomatis kalau O2-nya banyak, hemoglobinnya bisa mengikat O2 lebih banyak. Itu. Jadi harus gas yang masuk itu harus banyak. Kemudian, suhu juga. Makanya kenapa suhu kita dibuat stabil 37. Karena itu tujuannya adalah itu yang suhu optimum supaya memang gas yang di dalam cairan tubuh itu bisa masuk ke dalam ke dalam cairan ke dalam cairan. Jadi bisa masuk ke dalam cairan. Nah, tapi perlu harus diketahui juga ya, CO2 itu mempunyai daya larut yang lebih kuat 20 kali dibandingkan O2. Jadi bayangkan kalau kalian ingin mengeluarkan satu molekul CO2, untuk memasukkan O2 kalian harus butuh tekanan 20 kali lipatnya untuk O2. Karena berarti ya sekitar, kalau misalnya kita anggap itu 20, ya berarti kalian butuh O2 itu 20 untuk supaya menggeser satu CO2. Itu ya. Lanjut. Nah, ini beberapa koefisien kelarutan. Jadi kan kalau dilihat kan kelarutan oksigen itu 0,2, sedangkan CO2 itu 0,5. Nah, kalau kita lihat, mungkin kalian sudah pernah praktikum ya, karbon monoksida, CO2, kelarutannya sebenarnya rendah dibandingkan oksigen. Tapi kalau sudah berikatan, dia 200 kali lipatnya untuk bisa dilepas oleh oksigen. Berbeda lagi dengan CO2. Nah, kalau oksigen CO2 ini memang sengaja karena biar bertukar dengan mudahnya, karena biar bergantian ya. Tapi kalau sudah berikatan dengan karbon monoksida, dia kelarutannya sangat rendah, jadi mudah larut, tapi mudah sukar dilepaskan, jadi 200 kali lipatnya. Kemudian lanjut lagi.
Nah, kenapa tadi ya suhu itu penting karena memungkinkan saling berbenturan tadi ya. Gas-gas antar gas itu saling berbenturan, sehingga kalau misalnya O2 lebih tadi ya 20 kali lipatnya bisa membentur lebih cepat CO2 tadi. Nah, proses difusi. Proses difusi ini syarat untuk melakukan difusi yang ada yang ada di dalam darah supaya memudahkan ya. Perbedaan tekanan parsial gas dan tekanan gas antar alveoli dan darah. Jadi perbedaan tekanan dipengaruhi oleh perbedaan parsial dan tekanan gas yang ada di alveoli dan darah. Kemudian karena kan awalnya kan dari paru-paru ya. Kalau jadi paru-paru itu harus mendorong supaya dia masuk ke dalam darah. Dia sudah menyalurkan oksigen. Bagaimana caranya oksigen itu bisa lepas ke darah. Jadi harus tergantung pada tekanannya itu, tekanan parsial dan tekanan gas. Kemudian makin luas menampang gas cairan. Jadi semakin tipis penampang cairan, semakin juga makin cepat. Misalnya kalau kalian kain saring ya, kain saring sama kain katun, pasti kain yang saring itu lebih cepat berdifusi dibandingkan kain katun. Nah, jadi kalau pori-porinya lebih banyak, kemudian lebih luas, maka akan mempermudah untuk terjadinya difusi. Kemudian jarak tempuh ya. Kalau misalnya kita ukur ya kain katun sama kain yang untuk penyaring itu pasti kain penyaring itu lebih tipis dibandingkan kain katun, maka lebih mudah untuk melakukan difusi. Kemudian daya larut gas, makanya itu tergantung daya larut gas tadi ya. Nah, untuk proses difusi ini syarat ini hanya bisa di dalam tubuh kita ya, hanya bisa dipenuhi oleh organ paru-paru. Makanya paru-paru kita tuh kan lebar dibandingkan jantung ya, paru-paru kita lebar dan ininya tipis dan kelihatan pori-porinya. Dan kelihatan ya kalau kalian, saya nggak tahu kalian belajar histologi nggak, anatomi histologi. Nah itu dia lebar, kemudian tipis, transparan. Ya. Nah itu memenuhi syarat untuk melakukan difusi yang baik. Sehingga organ lain tidak bisa melakukan difusi seperti pada organ paru-paru. Maksudnya untuk yang gas ya. Lanjut. Mungkin lanjut aja ini. Nah, tadi ya saya katakan bahwa paru-paru itu adalah ideal, terutama alveoli ya, karena tadi gas-gas larut dalam lipid mudah larut dalam membran sel. Jadi gasnya itu larut di antara membran-membran sel lipid, jadi bisa merembes. Kemudian kalau yang lain kan, organ lain kan membuat gerbang gitu loh kan, gerbang buka tutup. Nah kalau ini kan bisa difusi langsung. Kemudian permukaannya sangat tipis. Kemudian ada sekitar 300 juta alveoli. Satu alveoli ya, itu sekitar 300 juta. Kemudian permukaan membrannya sekitar 70. Jadi kalau kita lebarkan tuh permukaan membran dari alveoli itu 70 meter. Jadi panjang sekali tuh kalau kita jembrengin ke itu 70 meter. Kemudian jaraknya sangat tipis. Lanjut. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung ya kapasitas difusi, makanya ini bisa dilihat bahwa kapasitas difusi CO2 itu sangat tinggi.
Jadi mudah untuk berdifusi, itu sangat, CO2 itu sangat mudah difusi, mau baik pada saat dia istirahat maupun olahraga. Makanya kalau kalian ingin mendapatkan O2 yang banyak ya di daerah yang pohonnya banyak, sehingga bisa menghirup udara yang dihasilkan, oksigen yang dihasilkan oleh pohon-pohon. Tapi kalau kita misalnya olahraga di daerah gedung-gedung, kemudian apalagi banyak kendaraan, ya udah campur dengan CO, gas CO. Lanjut. Nah, kemudian pertukaran gas ini kan tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya hanya akan berpindah, kemudian nanti tergantikan dengan gas yang lain. Kemudian pergantian dengan gas yang lain itu penting juga sebenarnya supaya bisa dikeluarkan, misalnya CO2, O2 dengan CO2 bisa bertukar, nanti bisa gantian bertukar. Nah, ini adalah contoh perbedaan-perbedaan apabila tekanan O2-nya itu jumlahnya tertentu, kemudian nanti hasil akhirnya seperti apa. Ini contoh perbedaannya. Misalnya tekanan parsial O2 antara alveoli 104 sampai 40, selisihnya 64, kemudian O2 berdifusi ke alveoli ke darah. Kemudian, nah dari situ nanti perbedaan tekanan lagi, kemudian nanti dari darah ke jaringan. Jadi sebenarnya ada tujuan-tujuan tertentu untuk melakukan tekanan-tekanan parsial tersebut. Lanjut. Nah ini perbedaan-perbedaan tekanan parsial di daerah arteri, alveolus maupun vena. Jadi dikondisikan memang seperti itu supaya memang terjadi kondisi yang stabil. Lanjut. Tadi ini mungkin sudah disinggung. Tadi lanjut lagi. Lanjut lagi, tadi ya, sudah dengan CO2, kapasitas, ini juga sama. Ini penjelasan yang tadi ya. Nanti dibaca sendiri, lanjut. Sebelumnya dulu. Nah, pada ujung arteri, nah, kalau kita lihat pada ujung arteri, artinya gini, kalau misalnya jantung memompa darah, pada saat sampai ke ujung alveoli, paru-paru, nah, di situ kalau kita lihat ya, tekanan di darah itu kan sangat tinggi ya. Tekanan jantung ke dalam darah itu sangat tinggi. Jadi tidak bisa tiba-tiba nanti paru-paru langsung menerima darah itu semua di dalam paru-paru. Nah, jadi harus dibuat stabil dulu. Sehingga nanti lama-lama baru ditingkatkan. Jadi tidak tiba-tiba masuk langsung dengan tekanan yang sangat tinggi. Karena aku akan merusak paru-paru itu juga. Karena kan paru-paru juga punya kapasitas untuk menstabilkan supaya tetap berjalan dengan baik. Nah selanjutnya di sini coba yang berikutnya. Nah ini, nah, tekanan darah itu kan normalnya kan 110 kan ya. Nah pada saat masuk ke alveolus tidak tiba-tiba 110 itu masuknya langsung 110, tidak bisa. Ya, makanya harus
dalam jumlah yang kecil dulu dia dimasukkan. Walaupun tekanan darah itu tinggi, tapi dalam di paru-paru itu dia berusaha untuk supaya pada saat awal masuk itu tidak boleh tinggi. Jadi dia harus pelan-pelan masuk dulu 40, baru nanti pelan-pelan akan naik kondisi sekitar 110, 100 sampai 110. Karena apa? Karena yaitu walaupun terjadinya difusi, tapi kan harus dibuat kondisi yang maksimal supaya salah satunya tidak merusak dari struktur dari paru-paru tersebut. Karena kalau dibuat, tadi saya katakan, kalau dibuat langsung nanti akan rusak. Makanya akan dibuat perlahan-lahan, kemudian nanti pada saat nanti juga akan sampai. Makanya 40 sampai kemudian akan meningkat dengan sendirinya sehingga stabil, paru-paru stabil, kemudian sehingga mencapai 104 atau tidak mencapai 100 sampai 110. Nah, upaya ini adalah salah satunya adalah supaya nanti paru-paru juga akan mendorong ke arah jaringan dengan dengan tekanan yang sekitar 40 tadi, supaya tetap terjadi keseimbangan. Lanjut. Nah, sebaliknya, kalau misalnya dari CO2 dari paru-paru itu terbalik, ya. Jadi memang kemudian yang akan diupayakan lagi supaya nanti keluar dari paru-paru itu diturunkan lagi. Jadi bukan lagi. Jadi keluar dari paru-paru, CO2 yang keluar dari paru-paru itu dengan tekanan yang rendah. Karena kalau misalnya tekanan yang tinggi, CO2-nya lagi nanti akan berkaitan lagi dengan hemoglobin, balik lagi. Jadi diupayakan dibuat posisi yang jumlahnya sedikit, CO2-nya, sehingga nanti jumlahnya pun tidak banyak, kemudian nanti bisa dikeluarkan, kemudian O2-nya tetap banyak di luar, di jaringan. Lanjut. Ini tadi juga sudah. Nah, itu harapannya tadi itu, supaya kita supaya menekan CO2, karena kalau bisa kan jumlah O2-nya bisa menekan, sehingga tekanannya menjadi rendah, sehingga CO2-nya bisa ditekan dengan jumlah O2 yang lebih banyak. Makanya diturunkan tekanannya, tekanan CO2-nya. Lanjut. Nah, cara pengangkutan O2 dan CO2. Lanjut. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau misalnya hemoglobin itu sebenarnya mengikat CO2 hanya satu molekul, ya. Hemoglobin hanya mengikat satu molekul hemoglobin, hanya mengikat oksigen CO2 satu, sedangkan walaupun tadi yang saya katakan bahwa CO2 itu tekanannya tinggi 20 kali lipat, ya, tapi hemoglobin itu bisa mengikat 4 molekul oksigen. Sedangkan untuk molekul CO2, hemoglobin itu hanya mengikat 1. Nah, itu keuntungannya. Keuntungannya kenapa CO2 itu bisa didesak
untuk keluar, walaupun dia mempunyai daya larut yang pengikatan yang tinggi, tapi dia hanya bisa diikat oleh hemoglobin itu hanya 1 molekul. Jadi 1 molekul 1 hemoglobin. Sedangkan kalau O2 dia bisa mengikat 4 molekul oksigen. Nah, itu ada kelebihannya. Nah, pengikatan hemoglobin dengan O2 itu pada asam amino histidin. Nah, di situ histidin di alfa 58 dan beta 63. Kemudian kemampuan hemoglobin, makanya itu karena dia mengikat 4 molekul, maka walaupun kelarutannya kecil, dia lebih bisa mendorong O2 itu cepat lepas gitu. Tapi untuk melepas CO lebih susah ya dibandingkan CO2. Jadi oksigen tuh juga perlu agak susah kalau melepaskan gas CO. Jadi nunggu ininya rusak dulu, nunggu hemoglobinnya rusak, CO-nya ikut rusak, kayak gitu. Biasanya kalau misalnya sampai CO2 banyak, CO banyak, yaitu akhirnya menjadi keracunan karena tidak O2 agak susah untuk melepasnya. Baik O2 juga susah, CO2 juga susah untuk melepas gas CO. Lanjut. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini contohnya saja. Lanjut. Nah, oksi yang sebelumnya, oksi HB. Nah, kalian sudah praktikum ya tentang dioksi dan oksi HB. Yang mempengaruhi terjadinya dioksi dan oksi HB ini, yaitu dioksi udah tahu ya, kalau oksi HB itu berikatan, oksigen berikatan dengan HB, kalau deoksi HB, oksigen terlepas oleh HB. Nah, ini dipengaruhi oleh, pertama tadi tekanan O2, tekanan CO2, pH, elektrolit, temperatur, kadar 2,3 bifosfogliserat. Kemudian, nah kita sebenarnya ada cadangan oksigen sebenarnya, tapi tidak begitu efisien. Yang efisien sih sebenarnya yang yang bolak-balik ini, yang keluar masuk yang keluar masuk inspirasi, ekspirasi. Lanjut. Nah ini kalau misalnya tadi ya yang dipengaruhi oleh tekanan CO2, ini CO2. Kalau misalnya CO2 banyak, artinya gini ya, tekanan O2 banyak, otomatis pengikatan dengan oksigen lebih rendah. Intinya itu. Ya. Kalau misalnya O2 banyak, otomatis juga pengikatan dengan CO2 juga semakin rendah. Intinya itu. Jadi kemungkinan untuk hemoglobin itu berikatan dengan oksigen kalau pertama adalah tekanan kalau oksigennya banyak, kedua tekanan oksigen banyak, atau tekanan CO2-nya rendah. Itu ya, jadi bisa dibalik juga. Lanjut. Dan sebaliknya. Kemudian ini kurva disosiasi oksigen. Nah, pada saat nah ini kalau yang tadi ya, tadi kita lihat ya, kalau yang tekanannya di bawah itu kan kita masih 50-50. Misalnya 20, 40, di sini 50-50-nya gini. 50-50-nya kemungkinan CO2 setengahnya, O2 setengahnya. Makanya itu dikatakan kita tidak murni itu O2.
Jadi kalau tekanan yang oksigennya tinggi pada pada sekitar 80 sampai 100, nah itu yang dikatakan hemoglobin benar-benar mengikat oksigen. Jadi harapannya adalah tekanan 80 mm Hg oksigen itu yang dikatakan bahwa darah itu darah bersih. Darah bersih di sini artinya hemoglobin mengikat O2. Lanjut. Nah, kemudian ini kalau dipengaruhi oleh beberapa ya tadi di sini misalnya pH kita ya, ini pH ya, ini pengaruh pH. Kalau pH normal kita ini kan 7,4, itu adalah kandang oksigennya itu adalah ya itu bisa ya di situ. Nah, kapasitas oksigennya itu di situ. Nah, semakin misalnya pH-nya rendah, misalnya 7,2, berarti disosiasi pengikatan oksigennya juga berkurang. Kalau pH-nya rendah, coba kalian lihat. Jadi dia akan berkurang. Misalnya pada pada oksigen 40. Misalnya dia hemoglobinnya itu saturasi pengikatan hemoglobinnya itu 80. Nah, di 80. Nah, pada saat pH-nya 7,2, nah saturasi lihat 40 ya, di bawahnya 40, gas 40 itu maka dia akan berkurang di bawah 80. 40 yang tekanan gas bawah, ya paling bawah 7,2 ya, ditarik di atas. Nah, saturasi pengikatan hemoglobinnya itu di bawah 80. Menurun dibandingkan kalau pH-nya 7,4 dia di atasnya. Nah, apalagi kalau pH-nya kita turun, ya kita lihat satu titik ya, jangan semuanya kita lihat titiknya aja. Misalnya 40 ke atas kena garis 7,2, nah itu saturasinya berapa. Kemudian 40 kita ke atas 7,4, saturasinya berapa. 40-nya yang bawah ke atas. Nah, itu kan akan bergeser. Nah, kemudian kalau misalnya pH-nya kita naikkan, nah itu saturasinya akan hemoglobinnya akan meningkat. Jadi intinya adalah pH juga mempengaruhi. Kalau misalnya sebenarnya kita cukup 7,4 ya, artinya tuh sudah bagus untuk menghasilkan menghasilkan pengikatan hemoglobin yang maksimal. Kemudian, nah, kalau peningkatan suhu ini juga sama. Kalau suhu dinaikkan juga akan mempengaruhi, akan bergeser juga akan ke kanan. Ya, jadi pergeseran ke kanan itu bisa dipengaruhi oleh pH tadi ya, hidrogen nomor 1, bisa dipengaruhi oleh tekanan CO2. Kalau tekanan CO2 meningkat, maka akan bergeser ke kanan juga. Kalau suhu meningkat juga akan bergeser ke kanan. Kemudian peningkatan di fosfogliserida juga akan bergeser ke kanan. Jadi semakin meningkat ini 4 ini akan bergeser ke kanan. Lanjut. Lanjut slide berikutnya. Nah, sebenarnya kan penurunan saturasi itu kan tidak bersifat linear, makanya tadi kan tulisannya tuh melengkung tadi ya, tabelnya melengkung seperti itu. Tidak akan linear.
Lanjut. Slide berikutnya. Ini tadi sudah disinggung bahwa semakin banyak oksigen, maka semakin banyak kemungkinan akan arahnya tadi ke kiri. Jadi semakin banyak oksigen yang berikatan. Lanjut. Yang berikatan dengan hemoglobin. Nah, ini adalah kondisi-kondisi apabila CO2 meningkat. Jadi akan terjadi kondisi tekanan O2 yang di 20, kalau normalnya 40 ya CO2. Kalau 20 berarti alkalosis, kalau misalnya 80 berarti asidosis. Itu tadi pergeseran ke kanan ke kiri tadi ya. Lanjut lagi. Tadi sudah disinggung kalau kondisinya H plusnya menurun, berarti kan tadi melepaskan bikarbonat, kemudian peningkatan tekanan, berarti kalau melepaskan bikarbonat berarti peningkatan CO2, berarti kan arahnya ke kanan. Akibatnya penurunan pH dan arahnya tadi ke kanan. Jadi pengikatan O2 lebih rendah. Lanjut. Tadi sudah disinggung. Nah, kalau elektrolit mempermudah perbesaran O2 dalam jaringan, meningkatkan disosiasi. Coba lanjut. Kemudian ada ketenangan ya, tapi kalau tadi keterangannya adalah itu peningkatan elektrolit. Elektrolit justru akan meningkatkan pengikatan O2. Mungkin di sini maksudnya Fe kali ya, dengan penambahan Fe juga meningkatkan pengikatan hemoglobin oleh O2. Kemudian pengaruh temperatur, tadi juga disinggung, semakin temperaturnya peningkatan suhu akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan oksigen. Jadi semakin suhunya meningkat, mempermudah untuk justru mempermudah untuk pembebasan oksigen ke jaringan. Jadi kalau sudah, ini sebenarnya kalau temperatur suhu ini maksudnya kalau oksigen ini dibutuhkan di dalam sel untuk metabolisme, jadi dengan peningkatan suhu akan mempermudah melepaskan oksigen. Lanjut. Kemudian ini adalah jalur cepat dari glikolisis, yaitu siklus BPG kadar 2,3 bifosfoglycerat. Nah, kalau DPG ini sebenarnya terjadi pada kasus-kasus misalnya kondisi hipoksia. Kondisi hipoksia ini misalnya contoh yang mudah hipoksia itu adalah kalau misalnya berada di di udara di puncak gunung. Puncak gunung itu biasanya oksigen itu sangat rendah. Sehingga karena oksigen sangat rendah ini, maka sedangkan oksigen kan dibutuhkan untuk metabolisme. Karena jumlahnya sangat rendah ini, untuk metabolisme pasti sangat sulit, sehingga maka dilakukan jalur cepat. Nah,
jalur cepatnya biasa disebut de novo. Nah, de novo ini akan meningkat, jadi enzim bifosfogliserat ini yang memproduksi bifosfogliserat ini akan meningkat sehingga akan berdisosiasi dengan oksigen sehingga nanti akan menghasilkan energi yang cukup banyak bila pada kondisi di puncak gunung atau juga terjadi pada kondisi yang anemia, misalnya anemia berat misalnya, itu juga ini adalah jalur cepat untuk peningkatan oksigen. Jadi di sini mungkin tidak seperti yang tadi, tidak mengikuti aturan tadi ya, yang tekanan dan sebagainya, tekanan parsial dan itu berbeda karena jelas di sini oksigennya kurang. Untuk oksigennya kurang, bagaimana mau lakukan tekanan oksigen yang tinggi karena karena jumlahnya di udara saja rendah. Walaupun ada ya, misalnya anemi, walaupun ada, tapi kan hemoglobinnya rusak misalnya ya, otomatis dibantu oleh peningkatannya dengan difosfogliserat untuk membantu untuk menghasilkan energi. Dan termasuk ada kelainan tertentu yang disebabkan oleh hemoglobin yang rusak tadi ya, ini seperti di bawah. Kelainan kongenital hemoglobin. Ada oksigen tapi tidak bisa diikat oleh hemoglobin. Tidak ada oksigen seperti di puncak gunung dibantu oleh DPG. Nah, dua-duanya akan dibantu oleh DPG, cuma kasusnya beda. Yang satu oksigen banyak tapi transporternya nggak ada. Kalau yang satu memang kondisi oksigennya yang rendah. Lanjut. Lanjut, ini bisa dibaca lagi. Ini mungkin waktu praktikum sudah pernah ya ini lihat gambaran dari deoksi HB dan sebagainya. Nah, lanjutkan saja. Tinggal nanti dihafalkan aja. Kemudian pengangkutan CO2. Pengangkutan CO2 itu juga sama dengan hemoglobin. Kemudian bisa juga dengan asam karbonat, makanya bilang asam karbonat karena H2O berikatan dengan CO2, kemudian bisa juga dengan ikatan karbamino. Karbamino itu terkait dengan asam amino, kemudian ada juga berikatan dengan karbonat dalam plasma. Lanjut. Nah, kalau karbamino tadi ikatan peptida dengan hemoglobin. Jadi CO2 bisa juga berikatan dengan ikatan gugus amino yang ada di hemoglobin. Contohnya di situ valin. Kemudian ini perbandingan O2, CO2 dan nitrogen di daerah arteri dan vena. Ada dilihat sendiri, lanjut. Nah, ini yang efek Helden. Efek Helden ini adalah pengikatan O2 pada HB dan tujuannya adalah mengeliminasi CO2. Jadi kalau misalnya, jadi O2 itu mendorong CO2 untuk berikatan dengan hemoglobin. Kemudian kalau efek Helden ini secara kuantitatif dalam meningkatkan transport CO2 lebih penting daripada efek Bohr dalam meningkatkan transport F2.
Jadi efek Halden ini secara kuantitatif meningkatkan transport sebenarnya untuk meningkatkan CO2, makanya upaya O2 itu udah upaya O2 itu mendorong supaya CO2 itu lepas. Lanjut. Jadi gini ya, prinsipnya adalah efek Halden ini adalah upaya sebenarnya sel itu mengikat CO2, tapi kan karena kebutuhan kita adalah CO2, jadi berusaha untuk melepaskan CO2. Nah, melepaskan CO2 ini dapat dengan cara yaitu berikatan dengan tadi H2 atau berikatan dengan karbamida. Jadi dialihkan. Jadi jangan berikatan dengan hemoglobin, dialihkan ke misalnya ke H2O, ke hidrogen, makanya dibilang asam karbonat, atau berikatan dengan karbamino, asam amino, sehingga disebut karbamino. Upaya itu. Jadi efek Halden itu intinya adalah itu. Bukan berarti CO2 itu tidak penting ya, dia berikatan dengan asam karbonat itu juga penting, ada manfaatnya, bukan berarti tidak penting. Jadi dialihkan sehingga O2 itu bisa berikatan dengan hemoglobin. Lanjut. Nah, kenapa pentingnya pelepasan CO2 itu? Salah satunya adalah kita ingin mempertahankan buffer tubuh. Jadi untuk mempertahankan keseimbangan asam basa yang ada di dalam darah. Nah, pH darah kita adalah 7,4. Ya, itu ya. 74 tuh yang di tengah, paling tengah, gambar yang paling tengah. Nah, diupayakan bahwa pH ini tidak akan sebagai buffer atau penyangga, jadi tidak berubah. Walaupun sedikit ada perubahan, tapi tidak signifikan. Kenapa? Karena banyak sekali mekanisme di dalam tubuh kita yang membutuhkan pH yang normal 7,4. Jadi kalau misalnya pun ada perubahan tidak signifikan. Makanya itu katakan sistem buffer. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya perubahannya pun tidak bisa gratis ya, misalnya 7,2 itu pun juga sudah termasuk normal. Jadi kita pH-nya tuh tidak sampai 6 di dalam tubuh kita. Nah, ini upaya supaya di dalam darah ini kenapa CO2 itu harus dilepaskan, bukan berarti harus semuanya dilepaskan ke luar, ekspirasi, tetapi berfungsi untuk mempertahankan pH buffer yang ada di dalam tubuh kita, pH 7,4. Lanjut. Nah, bagaimana sih membuat pH menjadi 7,4 di situ? Nah, fungsinya yang berfungsi siapa di sini? Yaitu eritrosit. Jadi di dalam sistem pernafasan yang berfungsi untuk menjaga pH darah itu adalah eritrosit. Makanya di situ disebut chloride sieve. Jadi mekanisme pembentukan asamnya, coba lanjut berikutnya. Nah, ini sebenarnya yang terpenting adalah enzim karbonat anhidrase, ini penting sekali. Tapi sekali lagi saya ingatkan, yang menentukan buffer keseimbangan tubuh itu bukan hanya respirasi, eritrosit, tetapi juga tadi lambung dan ginjal ya, untuk mempertahankan atau membuat darah buffer. Nah, di sini ada 3. Nah, ini bisa di eritrosit, lambung, ginjal.
Lanjut. Nah, CO2, keseimbangan CO2 ini adalah di dalam tubuh kita supaya normal itu 7,4 ya. 7,4. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan bikarbonat dengan asam karbonatnya perbandingan ya, itu dikatakan alkalosis. Nah, ini perhitungannya di samping ya, pH. Itu waktu SMA kalian sudah belajar nih. Perhitungan ini, kalau misalnya perbandingan asam karbonat, bikarbonat dan asam karbonat yang kurang dari 20, maka dikatakan asidosis. Jadi normalnya itu sebenarnya 7,4. Sebenarnya 7,2 masih bisa ditoleransi, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah melebihi perbandingannya lebih dari 20 atau kurang dari 20 ya berarti kan sudah patologis. Lanjut. Kemudian dalam pengangkutan CO2 itu penting, bisa pengangkutannya tadi bisa boleh lewat tadi plasma, boleh hemoglobin tadi, kemudian kalau di plasma itu bisa di protein, bikarbonat. Jadi banyak sebenarnya pengangkutan CO2 ini supaya nanti bisa dibuat buffer, sistem buffer. Lanjut. Perlu khawatir ya, apalagi kalau kalian suka makan asam dan sebagainya. Nah, sistem buffer ini nanti akan mengembalikan pada posisi yang awal. Kalau tubuh kita tidak rusak ya, tidak mengalami kerusakan. Selalu, jadi range-nya itu sebenarnya sih cukup panjang, misalnya 74 ke rendah sampai 6 tuh cukup jauh, karena ini bentuk linier. Jadi cukup jauh gitu. Kalau ada perubahan sedikit sebenarnya tidak kalau tubuh kita masih kompensasi. Lanjut. Lanjut nih, di perhitungan saja lanjut. Mungkin bisa dibaca sendiri ya. Cuma keterangan ini sebenarnya diulang-ulang saja. Kloreset, lanjut. Yang gambarnya aja ada nggak? Nah ini, sebenarnya itu tadi menceritakan ini ya, tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat asam, darah menjadi darah menjadi pH 7,4, yaitu mengeluarkan asam, dilepas dari oksigen, didorong oleh oksigen sehingga lepas. Tujuannya adalah membuat supaya dibuat menjadi asam. Nah, caranya adalah di sini CO2 masuk ke dinding sel darah merah, difusi, kemudian nanti berikatan dengan H2O, dengan enzimnya karbonat anhidrase, kemudian menghasilkan asam karbonat, kemudian asam karbonatnya nanti keluar, kemudian bikarbonatnya juga bisa keluar. Nah, itu yang nanti akan membentuk asam karbonat dan bikarbonat ini yang nanti akan membentuk buffer tadi, pH 7,4. Nah, makanya tergantung apakah bikarbonat yang banyak atau asam karbonat yang banyak, ya harapannya adalah stabil sehingga dihasilkan pH 7,4. Yaitu. Kemudian, nah kalau misalnya tidak digunakan untuk buffer pun bisa berikatan dengan Na, bisa dia berikatan dengan yang lain.
Lanjut. Nah, ini keterangannya nanti dibaca sendiri. Lanjut. Nanti dibaca sendiri. Nah, slide berikutnya dulu yang ginjal ya. Itu nanti sekilas aja yang ginjal. Ginjal dulu sebentar. Hanya sekilas saja, sebentar aja. Nah, kalau ginjal juga sama ya. Ginjal itu juga, lanjut. Nah, kalau ginjal itu sebenarnya juga sama tadi ya, mekanisme di ginjal juga sama, membentuk askasaman. Cuma di sana di ginjal itu kebutuhan pH-nya beda dengan darah. Kalau di ginjal itu sekitar 6,8, jadi tidak sampai ke 7,4. Jadi di situ sesuai dengan fungsi dari ginjal tersebut. Jadi mempertahankan pH yang ada di situ. Tapi mekanisme pembentukannya sama, yaitu membutuhkan enzim karbonat anhidrase. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau di ginjal, dia berikatan dengan molekul. Kalau tadi kan bikarbonat, asam karbonat tuh dikeluarkan, nanti perbandingannya berapa ya. Kalau ini bisa berikatan dengan molekul lain, misalnya bisa berikatan dengan fosfat. Kemudian bisa berikatan dengan natrium atau sodium, bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di ginjal, karena ginjal kan fungsinya untuk melakukan penyaringan tuh butuh pH yang khusus, bukan seperti pH di darah. Lanjut. Karena di situ kan ada elektrolit yang harus diasaring gitu ya. Ya, misalnya makanya di situ ada sistem buffer fosfat yang ada di ginjal. Lanjut. Lanjut. Nah, di situ ya tuh ada yang sistem tuh buffer protein. Ya. Karena di situ kan fungsinya kan menyaring protein, menyaring di ginjal ya, menyaring protein, menyaring glukosa, menyaring molekul elektrolit, fosfat dan sebagainya. Makanya dia mempunyai sistem buffer yang sendiri, sehingga dia harus membuat sistem buffernya di ginjal sendiri. Termasuk juga lambung ya, dia sistem buffernya adalah pH 1, 2, rendah lagi. Kalau ini masih mending, masih 6,8 dan sebagainya. Sesuai dengan fungsi di dalam ginjal tersebut. Lanjut. Ya. Ini sama deh, tekanannya ini sama juga ya. Lanjut. Ini tergantung ini laju bagaimana respirasi itu menghasilkan CO. Nah, CO ini bisa diperoleh dari respirasi ya. Jadi CO yang dihasilkan respirasi bisa di pernafasan, bisa digunakan oleh eritrosit, bisa juga digunakan oleh ginjal. Jadi makanya tergantung juga oleh pelepasan dari rantai respirasi CO-nya. Lanjut. Lanjut tadi udah, lanjut sama nih. Ya udah. Lanjut saja. Ini sama tadi prinsipnya dengan tekanan-tekanan CO2. Lanjut. Mungkin nggak ada ya, mungkin udah. Nah, sekarang kita lanjut ke metabolisme porfirin.
Ada yang mau ditanyakan dulu tentang asam basa? Nanti dibaca pelan-pelan ya. Nah, agak bingung, tapi intinya sih itu aja. Tuh, kesetimbangan asam basa itu bagaimana melepaskan CO2, bagaimana melepaskan pengikatan O2 oleh hemoglobin dan seterusnya. Supaya terjadi CO2 ini bisa dimanfaatkan untuk pembentukan asam basa. Ya sudah, saya lanjutkan dengan metabolisme porfirin. Sebenarnya porfirin ini mungkin sering kalian dengar, yaitu berupa HEM. Porfirin itu salah satunya adalah HEM. Jadi di sini kita bicara bagaimana membentuk HEM. Bagaimana mensintesis HEM, kemudian bagaimana HEM itu degradasi. Lanjut. Nah, sebenarnya HEM itu bukan hanya sebagai transporter oksigen, bukan hanya di hemoglobin, tetapi juga transport elektron juga ada, kemudian di metabolisme obat. Kalau transport elektron itu di HEM itu ada di, kalau nggak salah di ini apa P45 P450 itu termasuk di situ ada porfirin. P450, sitokrom juga itu ada struktur porfirin. Cuma memang tidak disebut HEM. Kemudian ada juga di enzim, misalnya katalase, peroksidase, di situ juga ada struktur porfirin semacam HEM, tapi tidak disebut HEM. Yang disebut HEM itu adanya di di hemoglobin tadi. Lanjut. Nah, ini adalah struktur dasar dari porfirin. Struktur dasar dari porfirin itu namanya pirol. Jadi pirol-nya itu terdiri atas terdiri atas satu cincin segi 5. Ya, segi 5. Itu yang disebut pirol. Nah, cincin ini tersusun atas 4, maka bentuknya di bawah menjadi porfirin. Jadi itu porfirin 1, porfirin 2, porfirin 3, dan porfirin 4 jadi 1. Itu yang dikatakan pirol 1, pirol 1, pirol 2, kemudian 3, 4 itu jadi 1 menghasilkan struktur yang namanya porfirin. Ini dikatakan struktur porfirin. Lanjut. Nah, porfirin di dalam tubuh kita, porfirin bukan hanya ada di dalam tubuh kita ya, porfirin juga ada di tumbuhan, apalagi di hewan sama. Kalau hewan kan masih mirip dengan kita. Kalau di tumbuhan juga ada porfirin, makanya dikatakan di alam. Nah, jenis-jenis porfirin itu tergantung pada struktur asetatnya, propionatnya, metilnya, dan vinilnya. Itu asam asetat itu berarti CH3COH dan seterusnya, propionat apa dan seterusnya. Nah, itu tergantung kalau strukturnya itu letaknya di mana. Nah, kalau dilihat di situ ada A, P, nah itu berarti letaknya itu kalau A berarti itu asam asetat, kalau P berarti propionat, kemudian nah kalau ada M berarti metil, kemudian vinil. Maka nah perubahan molekul tadi menyebabkan namanya juga berbeda-beda. Ada uroporfirin 1, uroporfirin 3, korpovirin atau korpovirin 3. Jadi hanya membolak-balikan struktur molekul tadi.
Lanjut. Nah, bagaimana sih cara membuat satu pirol ini ya, satu pirol supaya terbentuk menjadi hem. Awal muasalnya adalah suksinil CoA. Nah, kalian harus lihat, tahu nih, suksinil CoA itu asalnya dari mana? Suksinil CoA itu ada di siklus Krebs. Nanti kalian harus cari. Jadi sumbernya adalah dari siklus Krebs, dari suksinil CoA. Kemudian berikatan dengan glisin dengan bantuan enzim AMLEF. AMLEF itu asam delta amino levulinat sintetase sehingga nanti akan diubah menjadi asam amino beta keto, kemudian berubah menjadi asam AMLEF atau asam beta amino levulinat. Nah, ini adalah enzim ini, AMLEF sintetase ini adalah enzim regulator. Nah, biasanya pada orang anemia, biasanya obat anemia itu targetnya adalah ini. Kalau misalnya orang anemia kan biasanya hemoglobinnya kurang, sehingga supaya hemoglobinnya itu meningkat, hemnya harus dibuat, makanya didoronglah obat untuk meningkatkan sintesis hem ini. Ini ya, yang sering menjadi target dari obat anemia. Nah, kemudian dari AMLEF ini nanti diubah jadi dua amino AMLEF ini, dua AMLEF bergabung sehingga membentuk porfobilinogen. Lanjut, sehingga membentuk satu pirol. Oh ya, sebelum ke berikutnya, ini adalah contoh-contoh porfirin. Porfirin yang bisa berikatan dengan besi, contohnya hemoglobin. Kemudian ada juga ya, ada hemoglobin, ada mioglobin. Tadi saya sebutkan sitokrom ya. Nah, itu termasuk porfirin. Kemudian bedanya hemoglobin dan mioglobin, kalau hemoglobin membawa 4 molekul oksigen. Kalau mioglobin, kalau neuroglobin hanya ada di saraf, jaringan saraf. Kemudian yang sekarang lagi in juga adalah sitoglobin. Sitoglobin itu juga membawa 1 molekul oksigen, tapi dia akan muncul pada kondisi hipoksia. Jadi kalau tidak hipoksia dia tidak muncul. Jadi banyak sekali jenis-jenis globin. Jadi sekarang sudah dikenal 4 jenis globin. Globin transporter. Nah, tadi sudah disinggung. Nah, ini adalah contoh triptofan pirolase, itu ada di metabolisme asam amino. Jadi ada juga yang porfirin dalam bentuk penyusun enzim. Nah, klorofil yang ada di tumbuhan itu juga termasuk porfirin. Nah, bedanya klorofil dengan hemoglobin adalah kalau sama ya, kita mempunyai kemiripan dengan hemoglobin, Mg, sehingga berwarna hijau. Kalau misalnya kalau kita berikatan dengan Fe sehingga berwarna merah, itu bedanya. Tapi secara struktur kita memiliki kemiripan porfirin dengan klorofil. Lanjut. Nah, kita lanjutkan tadi sintesis ya. Ini lanjutkan lagi aja. Lanjutkan. Nah, selain tadi butuh glisin, kita juga butuh B12 ya, vitamin B12 untuk membuat membuat B6 bukan B12, B6 untuk membuat tadi porfirin.
Nah, porfirin tadi disebut porfiribilinogen karena kan masih bentuknya satu, setelah bergabung namanya urovirinogen. Bisa urovirinogen 1, bisa juga porfirinogen 3. Tergantung tadi strukturnya ya, A, P, dan sebagainya. Asam asetat, vinil, dan propionat, dan sebagainya. Lanjut. Lanjut. Nah, bisa juga nanti diubah menjadi uroporfirinogen. Masih lanjut ya tadi. Uroporfirinogen 1 bisa diubah menjadi korporfirinogen 1. Porfirinogen tadi bisa dirubah menjadi uroporfirinogen dan seterusnya. Jadi sebenarnya strukturnya sama, hanya memindahkan struktur tadi, propionat tadi, metil dan sebagainya, hanya memindahkan molekul-molekul ujungnya sehingga namanya jadi berubah. Lanjut. Nah, kemudian dari korporofirinogen menjadi protofirinogen, kemudian menjadi protofirin 3. Lanjut. Nah, kalau tadi agak bingung ya, kalian melihatnya karena terlepas-lepas. Ya, kalau lihat strukturnya seperti itu, tapi kalau mau disederhanakan adalah seperti ini. Jadi, dari pirol tadi, juga porforin bisa dibesarin nggak sih? Agak susah kecil ya. Gimana caranya kalau nama-namanya? Tulisannya kecilan, nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat. Nggak bisa full di layar, soalnya kan muncul nama-nama. Kalau full layar gimana ya caranya ya? Soalnya saya tulisannya gimana caranya ya? Soalnya tulisannya ininya kecil kecil sekali. Nggak kayak tadi, makin kecil. Maaf Ibu, ini sudah dipresentasikan, Bu. Surat suara sudah mulai. Iya, tapi itu tapi saya tulisannya agak kecil banget ya. Soalnya nama-namanya tuh muncul banyak. Gimana ngecilinya ya?
Maksudnya nama mahasiswa itu, gambar mahasiswa itu lebih banyak muncul dibandingkan slide-nya. Gimana, Gan? Hah? Ya? Di pengaturannya. Pengaturannya. Sebelah mana ya? Ya, saya nih nama mahasiswa lebih banyak muncul banyak dibandingkan yang slide-nya. Gimana caranya ya? Saya pengaturannya sebelah mana ya? Di titik 3 pojok, Bu. Yang sini. 3 pojok, kiri atau bawah atau? Yang Ya, terus? Bawah kanan. Ya. Terus ubah layar tata penuh kali ya? Iya. Yang bagian layar penuh, Bu. Ya, layar penuh. Iya, Bu. Iya. Ya, ya. Ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Sebelum. Nah, ini kalian tergantung ya, untuk menjadi porfirin itu kita inginnya porfirnya bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita ujung akhirnya adalah menghasilkan hem, berarti kita lihat panahnya. Panahnya ini tinggal mengikuti saja. Panahnya porfobilinogen menjadi uroporfirinogen, kemudian korpovirinogen, protovirinogen, kemudian protoporfirin, kemudian hem. Itu ya kalau kalian ingin menghasilkan menjadi hem. Tapi kalau mau bentuk yang lain ya silakan aja sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau kita butuhnya hem ya berarti arahnya ke hem. Kemudian, nah untuk sampai ke korpovirinogen itu berlangsungnya di sitosol, sedangkan untuk sampai menjadi korporvirinogen sampai hem itu berlangsungnya di mitokondria. Lanjut. Nah, itu tadi nah secara sederhananya adalah seperti ini ya. Jadi langsung ke hem, kemudian nanti berikatan dengan protein. Nah, protein itu tadi yang dimaksud protein itu bisa globin. Makanya dikatakan hemoglobin. Bisa enzim tadi ya, bisa protein yang lain, bisa enzim, bisa juga dengan dengan molekul yang lain. Nah, ini yang tadi saya katakan enzim yang diregulasi di sini adalah amlef sintase. Itu yang menjadi target obat untuk terutama anemi itu. Target obatnya adalah supaya meningkatkan hemoglobin, maka target obatnya adalah meningkatkan aktivitas amlef sintase. Lanjut. Nah, kemudian porfirin itu sebenarnya bentuknya beda-beda ya, tadi kita sebutkan tuh.
porfirin itu ada uro, ada kopro, ada proto, dan sebagainya. Nah, itu juga ada porsi-porsinya, baik di urin, feses, maupun eritrosit. Lanjut. Nah, di dalam terkait dengan porfirin ini banyak juga kelainan-kelainan yang menyebabkan kelainan dari porfirin ini. Ini contohnya porfiria. Nah, ini. Nah, kelainan-kelainan ini umumnya secara genital ya, karena diturunkan karena terkait dengan enzimnya. Enzimnya ini misalnya uroporfirinogen sintetase, jadi terkait dengan enzimnya. Tapi kasus-kasus ini sebenarnya jarang ya, jarang ada tapi jarang. Lanjut. Nah, ini contoh tadi ya, kelainan-kelainan. Kalau misalnya terganggunya misalnya di bagian protovirinogen, maka ke bawahnya juga akan terganggu semuanya. Kalau misalnya kelainannya di uro, berarti korporforinnya nggak ada masalah. Tapi uro ke bawah sampai ke uro sampai ke sampai hem itu akan terganggu. Jadi makanya kelainan-kelainannya ini jenisnya banyak. Kalau misalnya dari atasnya sudah mengalami kelainan, dari enzimnya aja amlef sintetasenya sudah kelainan, berarti semuanya hem itu tidak terbentuk semuanya. Tapi itu kan sangat jarang ya, biasanya mungkin akan meninggal di awal, karena kan ini salah satu penyusun sel darah hemoglobin kalau misalnya dari atas, dari amlefnya. Lanjut. Kalau kelainan itu kan bukan semuanya mengalami kelainan ya, mungkin berapa persen, misalnya 10% dari keseluruhan. Ini hanya lanjut aja ya, ini tadi sudah diceritakan tadi, ini pembahasannya dibaca sendiri. Nah, kalau misalnya hem itu sudah terpenuhi, hemoglobin sudah terpenuhi, enzim-enzim yang membutuhkan porfirin itu juga terpenuhi, bagaimana pembentukan porfirinnya bagaimana? Nah, porfirinnya ini akan di katabolisme, akan dipecah. Nah, dipecah, kemudian nanti digunakan untuk kebutuhan yang lain. Jadi masuk ke retikulum endosplasma, kemudian nanti didegradasi. Intinya kalau sebenarnya ini ya, kalau misalnya sel darah merah itu kan usianya 120 hari. Jadi otomatis 120 hari ini sel itu akan rusak. Otomatis juga hemoglobinnya juga akan didegradasi. Nah, didegradasi itu nanti bisa untuk membentuk yang baru, bisa juga untuk diubah ke bentuk yang lain. Lanjut. Bentar ya, mungkin baterai saya habis mungkin ya. Sebentar.
Nah, untuk katabolisme HEM itu sendiri, yaitu dengan bantuan hemoglobin oksigenase dan enzimnya hemoglobin hem oksigenase dan biliverdin reduktase. Jadi enzim jadi menjadi biliverdin 35 mg bilirubin atau sekitar 250 sampai 350 gram miligram per hari. Lanjut. Kemudian, nah ini adalah cara degradasi hemoglobin. Degradasi hemoglobin ini itu tadi bisa menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Jadi dibuka, ikatannya dibuka, kemudian ikatannya menjadi lepas. Yang tadinya dia membentuk cincin, jadi cincinnya lepas sendiri-sendiri lepas. Lanjut. Nah, bilirubin yang dihasilkan di eritrosit itu sekitar 85%, kemudian 15%-nya itu dari yang lain ya. Yang dari yang lain itu maksudnya bisa dari mioglobin, dari sitokrom, kemudian dari enzim. Jadi dominan adalah yang dari eritrosit. Lanjut. Kalau misalnya bilirubin itu tetap bisa dimanfaatkan ya, bukan berarti tidak dimanfaatkan. Jadi nanti akan masuk ke parenkim hati atau hepatosit, kemudian nanti akan berikatan dengan protein lain, kemudian bisa juga berikatan dengan berkonjugasi dengan senyawa lain sehingga nanti bisa dikeluarkan melalui urin. Lanjut. Nah, kalau bilirubin ini berlebih, itu yang menjadi masalah. Kalau terlalu banyak eritrosit eritrosit itu dipecah secara drastis ya dengan waktu yang sangat singkat, maka kebanyakan bilirubin itu akan menuju ke perifer pembuluh darah, kemudian ke arah perifer sehingga menyebabkan kulit menjadi kuning. Biasa disebut ini ini sinyalnya ya nggak bagus. Lanjut. Nah, sebenarnya sifat bilirubin ini kan bentuknya seperti tadi ya, bentuknya spiral tadi itu kan segi 5.
intinya adalah sukar larut dalam air, sehingga untuk masuk ke retikulum endoplasma di hati itu perlu pengikatan dengan pengikatan dengan protein lain, jadi tidak bisa berdiri, tidak bisa bebas. Nah, kalau misalnya nah bisa juga nih bisa diikat dengan supaya bisa menariknya, yaitu dengan pengikatan dengan obat supaya bisa ditarik salah satunya. Nah itu, misalnya glukuronat ya, asam glukuronat tuh bisa mengikat bilirubin. Lanjut. Lanjut. Bisa lanjut slide-nya? Nggak lemot ya? Slide berikutnya nggak bisa. Maaf Ibu, ini sudah next Ibu. Di slide selanjutnya. Tapi saya nggak berubah, mungkin ini ya, saya yang itu ya, saya yang lemot ya. Ya, saya ini nggak berubah. Sekarang masih belum berubah, Bu. Iya. Berikutnya slide-nya. Sebelumnya. 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 Sebelumnya lagi. Lagi. Ya, ya setelah ini. Tadi disebutkan bahwa bilirubin itu untuk dikeluarkan melalui urin itu kan sangat susah sekali, sehingga harus berikatan dengan protein. Protein Y atau protein C. Jadi ada ligan tertentu yang bisa berikatan dengan bilirubin. Lanjut.
Kemudian bisa juga berikatan dengan non-protein, tapi namanya glukuronat. Jadi asam glukuronat ini kalian sudah masih ingat hasil dari metabolisme jalur asam glukuronat. Jadi itu bisa berikatan dengan bilirubin supaya bisa larut dalam air. Karena memang sifatnya suka larut dalam air. Lanjut. Nah, itu obat yang bisa tadi ya, bisa yang kalau misalnya terjadi penumpukan bilirubin, itu salah satunya dibantu oleh obat supaya bisa berikatan dengan asam glukuronat sehingga nanti bisa dikeluarkan melalui urin. Mekanisme pengikatan dengan bilirubin, asam glukuronat, ini bisa dilihat di sini. Jadi dengan enzim tertentu, contohnya adalah glukosa, UDP, glukosa dehidrogenase. Nah, ini membantu untuk pengikatan bilirubin dengan asam glukuronat. Lanjut. Nah, sebenarnya bilirubin ini bisa juga masih bisa bisa berikatan dengan kalau di darah itu bisa berikatan dengan albumin, tetapi kalau sudah di hepar nanti bertukar berikatan dengan protein X dan Y atau berikatan dengan asam glukuronat. Kemudian di sel empedu juga bisa berikatan dengan garam empedu karena termasuk jenis yang tidak larut dalam air sehingga juga bisa berikatan dengan garam empedu. Kemudian nanti bisa dieskresikan. Lanjut. Kemudian bilirubin ini bisa dieskresikan melalui feses, ya. Tadi melalui garam empedu, bisa melalui sistem pencernaan, bisa juga melalui urin. Dengan terikat dengan tadi asam glukuronat atau berikatan dengan protein X atau protein Y. Nah, sebenarnya bilirubin yang ada di urin maupun feses itu yang memberi warna pada urin dan feses. Nah, feses kita, urin kita berwarna kuning itu karena adanya bilirubin. Warna dari bilirubin itu tersebut. Jadi sebenarnya kita tiap hari juga mendegradasi sel darah merah. Jadi setiap hari kita mungkin setiap detik ya sel darah kita itu tergantikan dengan yang baru, kemudian degradasi, kemudian buat baru lagi dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini jenis struktur pigmen empedu yang berikatan dengan bilirubin. Bisa sterkobilin, bisa sterkobilinogen, bisa mesobilinogen. Lanjut. Aduh, ini saya nggak bisa baca ya. Ini adalah nanti tinggal dilihat panahnya ya. Jalur-jalur yang normal bilirubin itu bisa dikeluarkan dan jalur-jalur yang bilirubin ini yang abnormal, tergantung kasusnya. Misalnya hepatitis itu ya normalnya harusnya seperti apa, itu yang terganggunya apa. Lanjut. Nah, kalau yang hepatitis kan berarti kan degradasinya lebih cepat dibandingkan pengangkutannya, sehingga menumpuk di menumpuk di kulit dan sebagainya. Nah, kemudian sebenarnya porfirin yang terdeteksi di urin itu bisa juga dibaca dengan spektrofotometer.
Kalau misalnya, nah ini adalah salah satu bagaimana mendeteksi seseorang itu mengalami hepatitis ya. Salah satunya adalah mendeteksi porfirin yang ada di urin. Jadi kalau harusnya kan urin normal itu kan kuningnya kan kuning bening ya, tapi kalau misalnya ke coklat-coklatan berarti terjadi peningkatan porfirin, berarti salah satunya bisa karena hepatitis. Bisa dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 460 atau jenis alat yang lain. Lanjut. Ini sudah tadi. Nah, ini nah, kalau sudah di dalam yang dikatakan porfirin yang menumpuk, bukan hanya bilirubin dan sebagainya ya, ada juga misalnya yang tidak sampai menjadi hemoglobin, misalnya uroporfirinogen, kemudian kopro, tapi tidak dibuat untuk hemoglobin. Nah, itu bentuk-bentuk porfirin itu juga akan, kalau misalnya tidak digunakan, akan juga dibuang ke urin atau dibuang ke feses. Nah, makanya tergantung kalau dalam bentuk yang masih uroporfirinogen, mungkin karena pirolnya tidak terlalu banyak, mungkin lebih polar dibandingkan yang pirolnya 4, pirolnya 2, lebih mudah larut dibandingkan yang pirolnya banyak misalnya. Jadi makanya tergantung strukturnya. Yang jelas kalau dia tidak larut dalam air berarti dibantu pengeluarannya melalui protein. Lanjut. Nah, ini mungkin sekedar tahu saja ya, nih tes porfirin di lab juga bisa dilakukan adanya porfirin. Lanjut. Sebenarnya umum ya, maksudnya di lab-lab, karena kasus-kasus hepatitis juga banyak, sehingga banyak juga maksudnya mendeteksi porfirin itu sudah banyak di lab-lab di rumah sakit. Ini kasus-kasus yang tadi ya, porfiria, jenis-jenisnya. Nah, ini tergantung tadi genitalnya itu apa, apakah enzim apa yang defisiensi dan sebagainya, apa amlefnya yang defisiensi dan sebagainya. Defisiensi di sini bukan berarti nggak ada sama sekali ya, ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Misalnya ini ya, ALA itu kan singkatan dari amlef. Tadi ya, amlef, tadi itu singkatannya ada ALA. Nah, ini contoh-contoh enzimnya yang mengalami defisiensi. Lanjut. Nah, kalau misal sudah ini yang sudah berikatan dengan asam glukuronat itu lebih polar, lebih mudah diikat. Lanjut. Artinya lebih mudah dibawa ke urin. Ini sudah ya, udah lanjut. Kalau hiperbilirubinemia biasanya terjadi iterik atau jaundice. Lanjut, mungkin kasus-kasus ya, coba nanti dibaca sendiri nih ya. Lanjut. Ini lanjut, kasusnya nanti dibaca sendiri. Lanjut. 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 Udah. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk GPT-GOT mungkin saya nggak berikan ya, soalnya di praktikum juga sudah ada. Untuk tes GPT-GOT sudah ada di praktikum, jadi saya tidak berikan. Lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti kalian tugasnya adalah membuat soal
sudah langsung diserahkan di situ ya, di apa namanya, di Google Classroom, dikumpulkan di situ. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Ini buat soalnya dari Asambasa itu buat satu soal ya Bu. Lumayan. Iya, satu-satu. Dalam satu itu aja. Jadi 2 soal ya. Ya. Ditunggu soalnya kan, Kak. Ya. Soalnya kalian berarti minggu depan ulangan ya. Tinggal kita kuliah ya hari Jumat ya, PJ. Iya Ibu, hari Jumat. Jumat ya, berarti kita double lagi nih. Kalian nggak bisa pakai Zoom ya? Kalau Jimit kan agak itu, nggak bisa ya pakai Zoom. Ya udah deh, kalau nggak ada yang bertanya juga, ini udah lemot-lemot juga. Ya udah, nanti sampai ketemu lagi, nanti ditanyain aja, nanti kalau misalnya pertanyaan ya nanti pas pertemuan berikutnya aja. Sudah? Ya udah, saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjain ya. Baik Ibu. Ya udah, saya izin keluar. Baik, Ibu.